Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Israwandi dengan NIM 1931041011. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan dan perawatan cedera guna untuk menyelesaikan tugas final saya pada mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera. Nah, sebelum kita masuk materi, kita harus mengetahui apa sih itu pencegahan dan perawatan cedera. Perawatan dan pencegahan cedera itu terbagi menjadi 3 kata, yaitu pertama pencegahan, perawatan, dan yang terakhir adalah cedera. Nah, apa itu pencegahan? Pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian dengan didasari pada data keterangan yang bersumber dari hasil pengamatan atau penelitian. Itu yang dimaksud dengan pencegahan. Nah, yang kedua yaitu perawatan. Perawatan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Bentuk pelayanan bio, fisiko, sosial, dan spiritual menyeluruh ditunjukkan kepada individu, kelompok masyarakat, baik sehat maupun sakit, mencangkup seluruh proses kehidupan. Itu yang dikatakan dengan perawatan. Dan yang terakhir adalah cedera. Cedera adalah segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan maupun pada waktu olahraga atau sesudah pertandingan. Dari kesimpulan itu, cedera merupakan sakit yang dialami oleh seseorang karena pergerakan yang dilakukan dalam melakukan suatu aktivitas. Dengan gerakan yang salah, terjadinya cedera dikarenakan rusaknya jaringan-jaringan otot tertentu akibat dari benturan. Itu yang namanya cedera. Jadi itu penjelasan tentang pencegahan dan perawatan cedera. Nah, selanjutnya yaitu cedera olahraga. Apa sih itu yang namanya cedera olahraga? Jadi cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama berolahraga. Jadi di sini cedera yang terjadi pada saat Anda latihan, berolahraga atau pada saat bertanding. Itu yang namanya cedera olahraga. Seperti pada futsal itu sering terjadi cedera engkel, cedera tulang kering. Nah, itu adalah cedera olahraga. Nah, faktor-faktor penyebab cedera. Faktor-faktor penyebab cedera yaitu latihan yang berlebihan. Ini biasanya terjadi jika Anda memaksa diri untuk berlatih di luar batas kemampuan. Makanya teman-teman harus berlatihlah sesuai dengan kemampuan Anda. Anda harus tahu batas kemampuan Anda sendiri. Nah, faktor yang kedua yaitu ketidakkeseimbangan. Otot itu bisa terjadi salah satu otot yang lebih kuat daripada otot lain. Melakukan fungsi yang berlawanan, misalnya selain melatih otot biceps itu lengan atas depan. Kita juga harus melatih otot triceps agar kekuatan otot lengan kita berimbang. Itu adalah faktor penyebab cedera. Nah, faktor penyebab cedera yang ketiga yaitu kurangnya pemanasan. Ini biasa terjadi. Ini yang terjadi pada saat kita olahraga. Ini yang sering terjadi karena terkadang para anak-anak yang ingin berolahraga itu selalu meremehkan yang namanya pemanasan. Padahal itu penting bagi teman-teman yang ingin berolahraga. Jadi faktor penyebab cedera yaitu kurangnya pemanasan. Pemanasan sebelum berolahraga itu sangat penting karena itu membantu untuk kita menjadi tidak kaku, menambah flexibility sehingga bisa terhindar dari namanya cedera. Itu pentingnya melakukan pemanasan sebelum kita berolahraga. Nah, faktor selanjutnya yaitu metode latihan yang salah. Metode latihan yang salah merupakan penyebab paling sering dari cedera pada otot dan sendi. Penderita tidak memberikan waktu pemulihan yang cukup setelah melakukan olahraga atau tidak berhenti berlatih ketika timbul nyeri.
Ya, ini metode latihan yang salah itu faktor penyebab cedera. Yang kemudian yaitu kelainan struktural. Kelainan struktural itu kelainan struktural atau anatomi tubuh Anda yang dapat memberikan stres tambahan, misalnya kelainan otot tulang, sendi, dan lain-lain. Itu yang namanya kelainan struktural. Kemudian kelainan otot tendon dan ligamen. Jika mendapatkan tekanan yang lebih besar daripada kekuatan alaminya, maka otot, tendon dan ligamen akan mengalami robekan. Tulang yang rapuh karena osteoporosis mudah mengalami patah tulang atau fraktur. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab cedera. Kemudian ada dua macam cedera olahraga. Cedera olahraga akut. Ini dua macam cedera olahraga, cedera akut dan cedera kronis. Nah, cedera akut itu adalah rasa sakit tiba-tiba atau ketidakmampuan untuk bergerak atau tekanan pada bagian tungkai sementara. Itu yang namanya dengan olahraga akut. Cedera olahraga akut. Nah, cedera yang kedua yaitu cedera kronis. Cedera kronis ini terjadi dari waktu ke waktu. Dia cederanya itu bertahap, sehingga disebabkan oleh penggunaan kerusakan otot, sendi atau tendon. Orang yang menderita cedera kronis ini biasanya mengalami sakit ringan pada daerah yang terserang ketika melakukan kegiatan fisik. Ini yang namanya dengan cedera olahraga kronis. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan cedera. Ini kita harus selalu mencegah namanya cedera pada saat kita berolahraga, bertanding, dan lain-lain. Ini karena cedera itu kita tidak bisa memandang enteng ya. Cedera itu sangat fatal jika kita tidak mencegahnya untuk terjadi. Jadi pencegahan cedera yaitu pertama, pencegahan cedera dilakukan sebelum Anda dan saat latihan atau bertanding. Program yang seimbang meliputi pemanasan. Jadi pencegahan cedera itu harus pemanasan, warm up, dan pendinginan atau cool down. Kita harus melakukan itu namanya pemanasan, dan yang terakhir itu pendinginan. Kita harus melakukan kedua hal itu sebelum latihan dan setelah latihan agar cedera itu tidak terjadi pada saat kita berolahraga dan bertanding. Nah, cedera yang sering terjadi pada olahraga yaitu cedera otot pergelangan kaki, cedera tulang kering, nyeri pinggang, cedera bahu, kram otot, cedera lutut, cedera siku, cedera hamstring, dan gegar otak. Ini beberapa cedera yang ini masih beberapa, belum semuanya, itu masih beberapa dari cedera olahraga. Jadi kita tidak boleh menganggap sepele yang namanya cedera pada saat kita berolahraga. Nah, kemudian yaitu materi selanjutnya yaitu tentang RICE. Metode RICE. Apa sih itu metode RICE dan apa hubungannya dengan perawatan dan penanganan dan perawatan cedera? Jadi metode RICE itu adalah teknik sederhana untuk membantu menurunkan pembengkakan, menurunkan rasa sakit atau nyeri, dan membantu mempercepat proses penyembuhan cedera. Jadi RICE itu singkatannya Reset, Ice, Compress, dan Elevation. Itu singkatan dari RICE ya. Itu ada 4 singkatan dari RICE, yaitu Reset, Ice, Compress, dan Elevation. Jadi apa itu reset? Nah, kita harus mengerti apa itu reset. Reset artinya mengistirahatkan. Jadi reset artinya itu mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Sedangkan bagian tubuh yang tidak cedera boleh tetap melakukan aktivitas. Tujuan mengistirahatkan di sini yaitu bagian tubuh cedera adalah untuk mencegah cedera lebih lanjut. Misalnya teman-teman engkel. Nah, kemudian Anda tetap melakukan aktivitas yang menggunakan kaki, berlari dan segala macam. Itu bisa terjadi namanya cedera lanjutan. Ini cederanya bisa lebih parah, sehingga kita harus melakukan yang namanya reset atau mengistirahatkan.
Nah, kemudian yang kedua yaitu ice. Apa itu ice? Artinya memberikan efek dingin. Ini namanya ice, memberikan efek dingin. Jadi fungsinya itu untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Secara umum tujuannya itu memberikan es pada jaringan yang cedera, mengatasi pembengkakan dengan membuat penyempitan pembuluh darah, mengurangi nyeri melalui efek sedatif dingin, dan selanjutnya mengurangi spasm otot. Nah, yang ketiga yaitu compression. Jadi apa itu compression? Compression itu memberikan penekanan, kompres. Jadi cedera itu dikompres. Kompres itu memberikan penekanan kepada jaringan yang mengalami cedera. Penekanan dilakukan bersama-sama dengan memberikan metode ice, kompres dingin. Jadi metode ice tadi dipadukan dengan kompres. Jadi kita harus mengompresnya menggunakan ice. Tujuannya utamanya itu memberikan penekanan pada jaringan dikombinasikan dengan efek dingin. Ini adalah untuk mengatasi pembengkakan berkelanjutan. Jadi jika ada teman-teman yang cedera itu harus dikompres dengan ice. Jadi di situ dipadukan kompres dengan ice-nya. Jadi pada kasus pendarahan dapat mengurangi atau menghentikan pendarahan. Nah, yang terakhir yaitu elevation. Nah, apa itu elevation? Elevation adalah meninggikan bagian yang mengalami cedera, melebih tinggikan jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Pada tindakan elevasi sebisa mungkin harus mengangkat bagian tinggi di atas jantung. Nah, itu yang namanya elevation. Itu tadi penjelasan tentang metode RICE. Nah, tadi RICE adalah reset, ice, compression, dan elevation, atau sering disebut dengan RICE. Nah, selanjutnya yaitu dalam materi pencegahan dan perawatan cedera itu ada namanya juga RJP. Apa itu RJP? Resusitasi jantung paru, atau yang disebut dengan RJP. Apa sih itu RJP? RJP merupakan langkah pertolongan medis untuk mengambil fungsi napas dan atau sirkulasi darah di dalam tubuh yang berhenti. Resusitasi jantung paru bertujuan untuk menjaga darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh tubuh. Itu yang namanya dengan RJP. Jadi tahap-tahap RJP itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu kompresi, membuka jalur napas, dan memberikan bantuan napas. Itu adalah tahap-tahap RJP. Nah, apa itu kompresi sih? Nah, kompresi, tindakan ini dilakukan apabila tidak ditemukan denyut nadi atau detak jantung pada orang yang tidak sadar diri. Contohnya itu orang yang serangan jantung ya. Kita melakukan kompresi. Melakukan pertolongan pertama dengan teknik RJP dimulai dengan melakukan kompresi dada. Cukup dengan melakukan salah satu letakkan tangan di bagian tengah dada korban, kemudian tangan yang lainnya ditaruh di atas tangan yang pertama. Ini sering kita lihat pada contohnya itu teman-teman palang merah, dia itu selalu melakukan ini yang namanya kompresi. Contohnya seperti ini. Misalnya ini dia ada teman Anda, lalu dikompres seperti ini. Itu namanya kompresi pada RJP. Nah, bagaimana caranya? Kemudian eratkan jari-jari kedua tangan dan lakukan penekanan dada sedalam 5 sampai 6 cm. Kemudian lepaskan. Ulangi pemberian tekanan di dada sebanyak 100 sampai 120 kali tekanan tiap menit sehingga pertolongan medis dapat datang atau hingga korban menunjukkan respon. Nah, ini cara kompresi pada RJP. Nah, kemudian yang tahap yang kedua yaitu membuat jalur pernapasan. Tindakan RJP yang kedua adalah upaya membuat jalur pernapasan. Hal ini biasanya dilakukan setelah menekan dada korban. Caranya dengan mendongakkan kepala seperti ini, mendongakkan kepala korban. Lalu kedua tangan diletakkan di dahi. Setelah itu
angkat dagu orang tersebut dengan lembut untuk membuka dan mengamankan seluruh pernapasan. Itu cara yang tahap yang kedua pada RJP, membuat jalur napas. Nah, tahap yang terakhir itu memberikan bantuan napas, memberikan bantuan napas. Tahap selanjutnya pada RJP adalah memberikan napas bantuan dari mulut ke mulut. Nah, hal ini biasanya dilakukan menjepit hidung korban, lalu posisikan mulut kita tepat di mulut korban. Tiup napas kita ke dalam mulutnya dan periksa apakah dada korban sudah mengembang dan mengempis seperti orang bernapas pada umumnya. Jadi di sini tuh teman meniup mulutnya, tapi di mulut teman dirapatkan ke mulut korban sehingga napas Anda itu mengalir ke tubuh korban sehingga perut korban itu bisa mengembun dan mengempes seperti orang saat melakukan bernapas. Nah, orang bernapas pada umumnya ini ditiup setiap 30 kali. Nah, itu adalah tahap-tahap dalam melakukan RJP. Baik, itu adalah materi singkat dari materi pencegahan dan perawatan cedera pada mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera. Jadi mohon maaf jika materinya kurang lengkap dan semoga materinya juga bermanfaat buat teman-teman yang ada di luar sana. Sekian dari saya Israwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 16 16 menit. 17